Ridwan Saiman SH-MH dulunya merupakan pengacara muda di Sumsel dan kini menjadi anggota DPRD Kota Palembang periode 2019-2024. Lantas apa yang membuatnya terjun ke dunia politik? Berikut penuturan pria yang dikenal ramah dan dekat dengan semua kalangan masyarakat ini. Bapak kan dulu kan merupakan salah satu pengacara kondang di Sumsel. Tiba-tiba terjun ke menjadi nyalek dan terpilih. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Ya, saya terlahir dari keluarga besar Pak Saiman dan Ibu Sundari, di mana profesi Pak Haji Saiman almarhum ini adalah seorang pengacara, di mana beliau biasa memberikan advokasi masyarakat gitu ya, terhadap masyarakat, terutama masyarakat lemah yang beliau bergerak di LBH Palembang. Nah, jiwa melayani ini, jiwa membela rakyat ini, menegakkan keadilan ini mengalir di darah saya sebagai anak yang sejak SMP saya sudah selalu diajak untuk berkomunikasi, mewawancarai klien-klien yang beliau tangani, sehingga saya terpola untuk kuliahnya langsung ke Fakultas Hukum. SMA-nya pada saat itu disuruh ambil ilmu sosial ya? Karena memang kalau kita mau ke Fakultas Hukum arahnya melalui, kalau kita dulu kan A3 ya, atau ilmu sosial. Nah, ini yang membentuk karakter dari orang tua saya, yang memang beliau seorang pembela masyarakat gitu ya, menegakkan keadilan di bidang advokasi. Ternyata di dunia politik itu juga itu menurun dari Bapak juga, karena beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi dari fraksi P3 tahun 92-97. Saat itu saya masih baru masuk SMA gitu ya. Di situ saya terbiasa juga diminta ayah untuk membuat pandangan umum fraksi gitu ya, di setiap ada pembahasan APBD, pembahasan perda di Provinsi Sumatera Selatan. Lalu kalau dulu masih ada pendapat akhir fraksi gitu ya. Nah, saya bergabung ke PKS itu sudah lama, pada saat recruiting di tahun 94 sebagai aktivis dakwah musola gitu ya. Dakwah musola yang kita dikumpulkan di Raudatul Ulum, tempat Ustadz Tol'at, selama 1 pekan di sana di Gojlok. Disitulah terjadi perubahan, mendapatkan hidayah lah ya. Sejak saat itu tahun 93-94 itu saya mendapatkan hidayah untuk melakukan syariat Islam itu dari segala sisi. Di sana kami dapat pelajaran bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan yang kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Itu ditanamkan di sana, berbakti kepada orang tua gitu ya. Nah, saat itu menguatkan saya untuk dekat dengan ayah gitu kan, dengan ayah. Lalu saya dimasukkan kuliah di Fakultas Hukum Musri, karena kemarin ambil UGM gagal gitu ya, UGM dan Musri gagal, sehingga takdir Allah masuknya ke Muhammadiyah itu karena kuliah sore. Kuliah sore itu bisa fokus di kantor setiap paginya gitu. Saya itu sering terlambat kalau kuliah karena nyelesain urusan kantor dulu gitu ya. Di situ bertambah mematangkan ilmu praktik dalam advokasi hukum. Makanya ada istilah kawan-kawan itu hanya butuh ijazah gitu ya. Di semester 7 saya itu sudah diminta untuk tamat kuliah, tapi ada satu mata kuliah yang masih harus diperbaiki. Ternyata bahasa bapak saya itu, aku tidak butuh nilai, aku butuh ijazah kau. Itu statement dari beliau. Karena pada saat itu nilai saya itu masih di bawah 3,5 ya. Sebagai seorang mahasiswa kan pengen jadi cum laude ya. Di situ. Alhamdulillah dalam tempaan waktu lebih kurang 4 tahun di S1 saya lulus kuliah, dan ternyata takdir Allah pada saat itu sedang pembahasan antara pengacara itu harus dites oleh pengadilan atau organisasi profesi.
itu saya baru berumur 23 tahun, saya langsung ikut tes pengacara praktek pada saat itu oleh Pengadilan Tinggi. Alhamdulillah tahun 2000 saya menjadi pengacara praktek. Gitu. Jadi sejak tahun 2000 saya udah jadi pengacara praktek. Kuliah alhamdulillah tamat 99 kan. Nah, di PKS itu dulu saya ketemu asatid PKS itu Ustadz Yuswar namanya ya. Ketemu ayah di PPD, dulu KPU itu bahasanya PPD di tahun 99, panitia pemilihan daerah. Ayah mewakili P3, Pak Yuswar mewakili PKS, PK ya, Partai Keadilan. Nah itu ketemu lagi dengan Ustadz Yuswar. Ternyata Ustadz Yuswar tahu saya pernah dibina gitu ya. Akhirnya saya diminta untuk gabung lagi di PK. Nah tahun 2004 saya sudah mulai diterjunkan untuk mengadvokasi di PKS. Pada saat itu kasus pertama yang saya tangani itu adalah kasus terjadinya pemukulan saksi PKS dengan Partai Merdeka kalau nggak salah di KPU Lahat. Saya ditugasin ke sana tahun 2004. Alhamdulillah selesai permasalahannya dan diselesaikan dengan cara damai. Tapi naik juga perkara ternyata dinaikkan oleh penyidik ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya perdamaian meringankan hukuman untuk kita. Nah tahun 2005 saya diminta jadi Kabid Polhukam DPW PKS sama ex officio dari Badan Legislatif PKS. Jadi tugas saya selain mengadvokasi PKS, kader-kader PKS, saya juga memberikan penilaian terhadap anggota Dewan PKS Sumatera Selatan. Itu istilah kami itu tukang membuat raport ya. Membuat raport yang akan disajikan kepada pimpinan DPW PKS waktu itu, ketuanya Ustadz Yuswar Hidayatullah. Nah, hal ini berlanjut. Di sana ditanamkan bahwa kenapa kita harus turun ke politik, karena memang di Indonesia yang demokrasi itu adalah harus masuk ke dunia politik. Nah, politik itu adalah bagian kecil daripada dakwah. Kalau kita gambarkan dakwah itu ya, dakwah itu ibarat lingkaran yang besar. Politik, hukum, budaya, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan itu adalah lingkaran-lingkaran kecil dalam lingkaran besar dakwah tadi. Makanya apapun profesi kita, apapun keahlian kita dibingkai oleh dakwah. Dakwah yang lebih utama daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi dakwah ini adalah tujuan akhir kita. Nah, kenapa saya terjun ke dunia politik? Ya karena politik itu bagian kecil daripada dakwah. Politik bagian kecil. Bagian kecil daripada dakwah. Akhirnya adalah kita untuk niatnya adalah untuk berdakwah. Sesungguhnya banyak orang memahami politik itu kejam, politik itu kotor ya. Politik itu kepentingan. Bagi kami Partai Keadilan Sejahtera, kami ditanamkan, diajarkan bahwa politik itu adalah bagian daripada dakwah. Dakwah itu adalah bagaimana kita mengajak orang untuk kebaikan. Itu dakwah. Jadi apapun posisi kita, baik kita sebagai pengacara, guru, dokter, perawat, kemudian insinyur ya, kita itu adalah kegunaan kita bergabung di PKS itu adalah untuk mengaplikasikan keahlian kita dengan tujuan dakwah. Kalau dakwah itu ya karena Allah gitu kan, semua kegiatan kita berpolitik itu politik karena Allah. Bagaimana maksudnya? Jika kita memegang jabatan politik seperti saat ini saya sebagai anggota dewan, itu bagaimana pikiran-pikiran kita, ide-ide kita itu menyampaikan kepada pemerintah untuk membuat anggaran yang bisa untuk mensejahterakan rakyat, yang bisa untuk membela kepentingan rakyat, yang bisa untuk mensejahterakan rakyat. Itu yang utama yang harus kita pikirkan. Nah, pena politik itu, pena kekuasaan itu ada di tangan para penguasa-penguasa politik. Makanya PKS memilih untuk bergabung dengan dunia politik dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat, melayani rakyat, membela kepentingan rakyat, seperti itu. Melayani dan membela rakyat, menjadi konektor kebaikan ya,
Karena kita kan punya keterbatasan. Apa misalnya? Misalnya ada masyarakat yang sakit, dia tidak punya uang untuk berobat, kita mengkomunikasikannya dengan dinas kesehatan untuk didaftarkan KIS yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Ada masyarakat yang butuh bantuan sosial, karena ada mungkin terlewat dari data kelurahan, kita bantu untuk didaftarkan. Itu tugas-tugas kita untuk membela dan melindungi. Karena prinsipnya adalah penguasa politik itu adalah khadimul umat. Nah, apa itu khadimul umat? Khadimul umat adalah pelayan bagi rakyatnya. Hal ini sebagaimana kita bisa contoh ya, bisa para sahabat, Rasulullah itu dia pada masa beliau hidup di Madinah itu setiap ba'da zuhur dia selalu ke pasar di Madinah. Beliau menyuapi seorang yang kakek tua buta peminta-minta di pasar Madinah dengan kasih sayangnya. Lalu pada saat Rasulullah meninggal, Khalifah Abu Bakar, pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam pada saat itu, bertanya kepada anaknya Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang amalan Rasulullah yang tidak aku laksanakan?" Apa kata Aisyah? "Abi adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling disayang oleh Rasulullah. Sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sudah dikerjakan oleh Abu Bakar. Ternyata ada satu kisah yang belum dilaksanakan oleh Abu Bakar, yaitu memberi makan orang yang buta, tua, peminta-minta di pasar Madinah." Nah, pada saat hari ketiga setelah Rasulullah meninggal, berjalanlah Abu Bakar ke pasar di Madinah tadi. Ketemulah dengan si peminta-minta ini. Disuapnya lah oleh Abu Bakar. Dan saat itulah Abu Bakar tahu bahwa orang ini selalu mencaci maki Rasulullah. Oh. Selalu mencaci maki oleh Rasulullah karena dia adalah orang Yahudi gitu ya, kafir Quraisy ya. Lalu dia tahu bahwa yang menyuapkan ini bukan orang yang biasanya. Dia bertanya, "Kemana orang yang biasa menyuapi aku? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku," katanya. Lalu Abu Bakar berkata, "Tahukah kamu, orang yang menyuapi kamu itu adalah orang yang selalu kau hina, yang kau caci maki, yang kau benci. Dialah Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Dia sudah meninggal." Gitu. Kenapa? Karena cara Rasulullah memberi makan orang tua yang meminta-minta tadi, yang buta tadi itu berbeda dengan cara Rasulullah memberikannya. Jadi Abu Bakar itu agak kasar kali ya dirasakan oleh si orang buta ini tadi. Jadi dia tahu bukan orang yang biasa memberi aku makan selama ini. Nah, ternyata karena dia tahu itu adalah Rasulullah dengan lemah lembutnya, dengan kasih sayangnya, akhirnya si peminta-minta yang buta ini tadi dia langsung menyatakan bersahadat masuk Islam di depan Khalifah Abu Bakar. Begitu sifat seorang pemimpin, Khalifatul Alamin tadi ya. Nah, ada kisah lain yang bisa kita ambil contoh lagi sebagai khadimul umat itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau pernah keliling kota Madinah. Ternyata ada sebuah rumah yang terdengar suara anak menangis. Di dekatnya rumah itu keluarlah ibu-ibu tua mengatakan bahwa ada apa? Kok ada suara anak yang menangis? Beliau berkata, bagaimana dia dan nangis karena dia kelaparan, gitu ya, dia kelaparan. "Apa yang kau masak?" ditanya oleh Umar. Yang dimasak adalah batu. Sehingga ya wajar kalau batu itu udah masak-masak, sudah lama udah masak-masak. Akhirnya ibu ini menyalahkan Umar yang tidak peduli dengan umatnya, dan Umar langsung kembali ke Baitul Mal membawa karung gendut. Nah, pengawalnya itu menawarkan untuk mengangkat, tapi Umar marah. "Apakah kau sanggup akan memanggul dosa-dosaku?" katanya. "Biarkan aku yang memanggulnya sendiri." Kemudian Umar mengantarkan gandum tadi kepada si ibu tadi yang punya anak kelaparan tadi ya. Itulah contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam sikap tindak seorang pemimpin ya, yang mereka dilandasi dengan prinsip dakwah dalam melayani umat. Itu tadi, kalau pemimpin itu sebagai khadimul umat, dia adalah sebagai pelayan rakyat. Nah,
itulah yang ditanamkan kepada kami kader Partai Keadilan Sejahtera, sehingga dimanapun kami diamanahi, kami harus tetap melakukan hal-hal kebaikan untuk masyarakat, membela kepentingan masyarakat dan melayani kepentingan masyarakat, seperti itu.